Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT. Malam hari ini di program yang beberapa waktu lalu sempat vakum, tapi kali ini hadir kembali Hidup Sehat Alami terkait dengan obat-obatan herbal. Dan mudah-mudahan Anda akan bisa terinspirasi karena itu tidak jauh dari budaya kita yang suka menanam dengan empon-empon ya. Ini pasti bagi putri atau wanita sudah pasti tidak asing lagi, karena ketika di pasar tradisional utamanya itu empon-empon menjadi satu bahan masakan rempah yang senantiasa bisa kita nikmati kesehariannya. Dan tentu saja salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai saat ini jangan pernah untuk tinggalkan protokol kesehatan dengan ketat. Karena sampai saat ini pun pandemi belum berakhir. Bahkan di tempat lain ada yang cenderung menaik. Tentu saja kita yang di sini pun meskipun sudah divaksin dan Anda mungkin juga sudah penyintas, itu bukan jaminan Anda tidak bisa tertular lagi oleh pandemi COVID ini. Pemirsa, malam hari ini herbal Hidup Sehat Alami kita akan disampaikan bahasan yakni herbal sebagai alternatif untuk mencegah COVID-19. Ini sangat menarik ya. Kalau beberapa orang pasti punya pengalaman di saat COVID itu ada yang merasa terbantu saat beliau sesak, itu nebulizer sendiri menggunakan air yang panas kemudian ditetesi minyak kayu putih kemudian dihirup. Ini melegakan. Itu informasi dari teman-teman yang pernah menjadi penyintas. Itu bagian dari budidaya herbal yang ternyata memang sangat membantu bagi kita yang COVID. Tapi yang jelas malam hari ini di studio telah hadir Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Magister Medical Science ya, spesial akupunktur. Beliau sekaligus adalah gugus tugas COVID MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, ini sesuatu yang menarik ya. Karena saat ini yang namanya orang kadang-kadang juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya kimia, itu ada yang merasa, apalagi orang Indonesia, orang Jawa ini, ada yang enggan, bahkan terkadang sangat menghindari. Bahkan termasuk ada juga yang merasa tidak senang ketika ada tawaran vaksin begitu. Tapi beberapa waktu yang lalu tentu saja dengan edukasi yang senantiasa kita selalu gaungkan di media kita, baik TV maupun radio, ini menjadi edukasi untuk semuanya. Dan vaksin, kemudian sekarang ini adalah tentang herbal. Saya haturkan kepada Ustadz Ibnu Ja'far Ma'ruf ini. Dan Ustadz, ini saya mohon sebelum disampaikan mukadimahnya, ilmu tentang herbal ini sendiri, Ustadz referensi atau didapatkan dari mana Ustadz? Ya, jadi herbal ini sudah menyatu dengan akupunktur ya. Jadi kalau ngambil akupunktur pasti ada herbalnya. Jadi akupunktur plus herbal. Satu paket? Iya, satu paket. Yaitu kita dapat kemarin saya pendidikan di UNAIR. Kemudian saya juga mendalami akupunktur juga herbal di negeri Cina, di Guangzhou University, kemudian di Hunan University, kemudian di Tianjin University, kemudian di Nanning atau Nanjing University. Jadi sudah banyak tempat yang Ustadz belajar di sana. Mudah-mudahan ilmu ini membawa manfaat untuk semuanya. Silahkan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara semuanya, para pemirsa TV, para pendengar radio Persada FM dan seluruh jaringannya yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udunu nikmatallahi la tuksuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, para pemirsa TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, untuk kesempatan malam hari ini kami diberi tugas ya dari gugus COVID pusat ya untuk menyampaikan masalah herbal yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19 kali ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, para pemirsa TV yang kami hormati, sebelum kami melanjutkan mungkin materi-materi obat herbal apa yang bisa menaikkan imun sistem, di sini perlu kami sampaikan tentang prolog. Apakah itu herbal? Herbal yang terstandar itu seperti apa? Herbal yang fitofarmaka itu seperti apa? Baiklah, untuk kesempatan malam hari ini ingin kami sampaikan sejarah tentang herbal. Ada di... Ya, bisa ditayangkan, kita bisa lihat, simak di layar kaca Anda. Ini pengantar obat herbal. Silakan berikutnya. Next. Ya, jadi ini ya Thomas Alva Edison, the doctor of the future will give not medicine, but will interest his patient in the care of the human frame, in diet, and in the case and perfection of the age. Ya, jadi ini of this age, bukan disease ya. Bukan disease. Beda ya. Jadi bahwa di situ ya Thomas Alva Edison waktu itu menulis beliau hidup tahun 1847 sampai 1931 bahwa kedokteran masa depan, dokter masa depan itu tidak menuliskan, tidak akan memberikan obat, tapi mereka, jadi dokter masa depan itu mengajak untuk interest ya dalam perawatan manusia secara utuh, kemudian juga melakukan diet yang baik, kemudian juga melakukan penyebab dan preventif untuk pencegahan ya ketidaknyamanan. Jadi ketidaknyamanan ini apa yang ditulis oleh Thomas Alva Edison. Artinya bahwa Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, bahwa memang dengan dunia kedokteran yang maju, kemudian informasi yang selalu update ya, itu masyarakat diharapkan mereka bisa menjadi dokter-dokter sendiri. Jadi bisa mengobati sendiri dengan kemungkinan juga keanekan ragaman dalam wilayah itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Nah, Indonesia ya, jadi Indonesia untuk penggunaan herbal ini sudah cukup lama. Coba dilanjutkan. Next. Jadi latar belakang bahwa konsep kembali ke alam atau back to nature itu banyak mendapat perhatian. Jadi back to nature itu pengembangan sistem pengobatan tradisional. Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu sudah memiliki pengobatan tradisional sendiri. Jadi adanya keinginan
mengurangi atau menghentikan penggunaan bahan kimia di dalam pengobatan. Jadi sudah dari nenek moyang kita turun menurun, ya. Mungkin dulu dari sebelum Islam masuk Indonesia, ketika masih animisme, dinamisme, kemudian masuk agama Hindu-Buddha, itu sudah nenek moyang kita sudah menggunakan herbal. Jadi pada replika ya prasasti di Candi Borobudur, di Candi Prambanan, ya itu mereka meracik jamu, ya mereka meracik jamu dalam rangka untuk pengobatan ya para raja dan masyarakat saat itu. Kemudian juga datangnya Islam masuk ke Indonesia ya dari pedagang Cina atau yang lain, itu juga mereka memanfaatkan rempah-rempah, memanfaatkan kekayaan alam atau mungkin empon-empon sekarang ya diperdagangkan juga dalam rangka untuk sebagai obat herbal. Ini sejarah obat herbal. Next. Ya, ini dasar yuridis formal ya dari pemerintah bahwa sejak tahun 2007 itu tentang kebijakan obat tradisional nasional sudah dipopulerkan oleh Menteri Kesehatan saat itu. Kemudian juga masih tahun 2007 juga tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer ya atau alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir tahun 2010 kemarin tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu. Ya, ini diperuntukkan oleh para dokter, kemudian untuk penelitian, ya, kemudian juga produksi yang berbasis ilmiah, ya, yang berbasis ilmiah, yang berbasis evidence based medicine. Jadi dengan penelitian, kemudian pengujian di laboratorium sampai di produk oleh farmasi-farmasi obat. Terus, ya ini konsep dasar jamu Indonesia. Jadi yang pertama adalah keseluruhan dalam keutuhan, artinya holistik. Ya, holistik menyeluruh, tidak hanya mengobati sakitnya saja, tapi bagaimana jiwanya bisa sehat juga. Selain fisiknya sehat, kemudian mentalnya juga sehat, sosialnya juga sehat, spiritualnya juga sehat. Kalau kita menggunakan obat-obat yang berbasis alami, tidak merugikan lingkungan, jadi holistik. Kemudian alami dan menjaga keseimbangan lingkungan. Ya, jadi bagaimana kita memanfaatkan lingkungan kita, hidup dengan alam, ya, hidup dengan alam, medicatrix nature, itu terjadi keseimbangan, ya, terjadi keseimbangan. Jadi tidak merusak lingkungan. Jadi namanya hidup dengan alam itu ya, alam itu kalau kita bisa jaga keseimbangannya, mereka akan berdampak baik juga dengan kita. Ya, jadi tumbuhan atau pohon-pohon sebagai paru-paru, kemudian polusi udara bisa ditekan dan lain sebagainya. Terus, ya ini definisi herbal ya. Jadi definisi herbal itu bahan atau ramuan dapat berupa bahan tumbuhan, ya, hewan, mineral atau sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi semua ya dari bahan tumbuhan itu dari batang, ranting, akar, umbi, kulit, ya, daun, ya, bunga, ya, itu semuanya adalah herbal. Jadi floss atau bunga, kemudian yang lain-lain itu adalah herbal. Jadi semua herbal, semua hasil tumbuhan ya dari tadi biji, akar, rimpang, umbi lapis, ubi, bunga, ya, kemudian kulitnya, ya, buah, kayu, batang, daun, ya,
seluruh bagian tanaman yang berada di dalam dan di atas tanah. Itu semuanya herbal. Jadi kita itu sudah, sebenarnya kalau kita itu sekarang itu mungkin makan sehari-hari dengan tumbuhan, dengan sayur dan buah, itu secara otomatis kita itu sudah ya pendekatan kepada alam. Jadi sudah ya ya secara otomatis ya makan herbal ya. Semua hasil dari tumbuhan ya itu adalah herbal. Terus next. Ya ini jadi prinsip obat herbal itu ya jadi berkualitas, kemudian ada khasiatnya dan ada yang tingkat keamanannya tinggi. Tiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Harus berkualitas, harus aman dan harus berkhasiat. Ada salah satu ya yang kurang, berarti dia bukan obat herbal. Misalnya kualitasnya baik, khasiatnya baik, tapi tidak aman, ya. Ya itu juga bukan tidak kita pakai. Atau kualitasnya baik, keamanannya, tapi tidak berkhasiat. Ya, itu juga tidak bisa kita pakai. Ya, khasiat, aman, tapi tidak berkualitas. Ya, makanya ini ketiga-tiganya ini saling kait-mengkait, ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kualitas harus dijaga, keamanannya harus dijaga, manfaatnya, khasiatnya harus dijaga. Terus ya ini klasifikasi herbal ya oleh Badan POM ya, pengawas obat dan makanan ya. Jadi klasifikasi herbal itu ada 3. Yang pertama adalah jamu. Ya, jamu itu keamanan dan kemanfaatannya dibuktikan secara empiris. Ya, dibuktikan secara empiris itu artinya ya melalui uji coba yang sudah bertahun-tahun. Ya, misalnya ya kita uji coba sudah bertahun-tahun dan itu dilakukan di mana saja punya manfaat yang sama, misalnya ya godong kates ya, godong kates kalau orang Jawa kan minum daun peresan daun kates ya badan jadi etes ya. Itu sudah bertahun-tahun sudah dilakukan oleh nenek moyang kita ya, mungkin dulu ditambah dengan temu ireng ya, temu ireng dengan peresan daun pepaya ini ya, itu untuk mengobati, kalau tulisnya cekokan ya, untuk anak-anak biar nafsu makannya bertambah ya. Temu ireng itu juga bermanfaat untuk cacingan ya. Jadi kalau anak-anak kita dulu ya zaman mungkin zaman saya ke sana ya itu masih dicekoi ya, masih cekokan. Nah ini jadi ramuannya itu obat herbalnya ya. Jadi perasan daun pepaya, kemudian dicampur temu ireng, kadang dicampur dengan tempe. Ya, tempenya tempe bosok. Ya, itu bertahun-tahun sudah dilakukan dan hasilnya juga nampak. Tidak hanya dibuktikan di Jawa Tengah saja, tapi dilakukan di luar Jawa pun seperti itu. Hasilnya nampak baik. Lah itu namanya bukti empiris, ya. Yang pertama adalah tadi jamu. Kemudian yang kedua adalah OHT. Ya, OHT itu obat herbal berstandar. Ya, obat herbal terstandar. Ini punya ciri keamanan dan kemanfaatannya dibuktikan secara ilmiah. Ya, melalui pendekatan yang berbasis ya evidence based medicine. Ya. Jadi secara ilmiah melalui uji preklinik. Ya, uji preklinik ini biasanya melalui hewan coba, biasanya mencit atau sediaan biologis, ya, dibuktikan. Nah ini kemudian juga ada tambahan uji di laboratorium farmasi, ya, ada tambahan ini. Kalau OHT ini ada selain uji preklinik tadi, juga diujikan di laboratorium farmasi, ya, sehingga ya memang ada manfaatnya, tingkat keamanannya tinggi,
Nah, ini banyak ya, obat-obat yang UHT ini. Kemudian yang sekarang, yang berkembang sekarang, fitofarmaka. Jadi fitofarmaka itu ya ramuan herbal yang keamanan dan kemanfaatnya dibuktikan secara uji klinik. Jadi melalui 3 tahap kalau ini. Jadi melalui preklinik ya kepada hewan coba, kemudian uji klinik diuji cobakan kepada manusia ya dengan pendekatan yang ilmiah ya melalui kontrol ya dilakukan beberapa kali ya kemudian menghasilkan bahan fitofarmaka atau obat-obat herbal fitofarmaka yang baik, yang bermanfaat, yang mempunyai manfaat dan aman. Nah ini klasifikasi herbal ya. Terus lanjut ya ini ya. Jadi jamu tadi tidak mengandung bahan yang dilarang. Ya pada prinsipnya ini. Jadi jamu itu tidak mengandung bahan yang dilarang. Jadi memang jadi kalau kita juga konsep kita sudah betul ya. Jadi kalau ya Yohanes kulu mafil arti halalan thayyiban ya, makanlah apa yang ada di bumi ini ya yang halal dan thayyib ya, halal dan thayyib ya ini. Jadi tidak mengandung bahan yang dilarang. Kemudian obat herbal terstandar atau OHT ini tidak mengandung bahan yang dilarang. Kemudian ada uji preklinik dan uji teknologi farmasi. Ya, ada pengujian di laboratorium farmasi. Ya. Kemudian fitofarmaka, ya fitofarmaka yang sekarang banyak dikembangkan, ya yang berupa sudah tablet, kaplet, sirup dan lain sebagainya. Ini hampir seluruh farmasi juga memproduksi obat fitofarmaka ini tidak mengandung bahan yang dilarang. Ya. Kemudian ada uji preklinik. Ya, uji preklinik tadi uji pada hewan coba atau sediaan biologis. Kemudian ada uji teknologi farmasi dan yang terakhir ada uji klinik ya. Uji klinik ini diujikan kepada manusia. Ya, seperti sekarang ini banyak ya termasuk plasma kovalensen itu juga masih uji klinik ya, termasuk juga vaksin-vaksin Nusantara, vaksin merah putih. Sekarang ini masih tahap uji klinik ya, uji klinik. Jadi masih tahap uji klinik ini. Fitofarmaka juga seperti itu. Fitofarmaka itu, fito itu artinya tumbuhan, ya. Jadi fito itu artinya tumbuhan, bahan tumbuhan ya yang diolah dengan pendekatan farmasi untuk menghasilkan ya obat atau bahan yang bermanfaat, yang berkualitas dan tingkat keamanannya tinggi. Next. Ya, terus prinsip penggunaan ramuan ya, prinsip harmonisasi. Ya, keseimbangan tadi, keseimbangan pasien dengan lingkungannya, dengan energi positif. Kemudian ada unsur panas dan unsur dingin. Nah, ini jadi kita mengedepankan tadi hidup sehat dengan alam. Terus next saja ini. Nah ini, jadi manfaat jamu bagi kesehatan, ya ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan para pendengar TV MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui ya, jadi 85% itu untuk orang sehat. Jadi usaha preventif, obat herbal, jamu, ya termasuk fitofarmaka OHT tadi itu 85% adalah untuk orang sehat. Kemudian 15% itu untuk orang sakit ya. Di sini ada ya untuk misalnya untuk orang sehat, untuk kosmetik, untuk spa, untuk pijat, suplemen makanan atau bisa jamu saintifik ya, jamu saintifik ini bisa juga untuk obat. Fitofarmaka juga bisa untuk obat ya, ini. Terus ya ini, jadi ini logonya ya, jadi logo, jadi kalau jamu itu dalam lingkaran ada pohon dan daun biasanya. Kemudian kalau logo obat herbal terstandar ya OHT itu dalam lingkaran
ada 6 ya. Jadi ada segi 6, ada 3. Kemudian kalau logo fitofarmaka itu dalam lingkaran juga ada segi 6. Ya, seperti itu menyatu, segi 6-nya menyatu. Itu logo-logo, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Jadi apakah obat herbal ini baik? Dan nanti di situ kalau memang obat herbal itu ada di botolnya, ya itu ada tulisan POM TR, ya. Jadi POM TR itu artinya sudah di sepengetahuan, sudah izin ya oleh BP POM, dan TR itu artinya tradisional. Nah, tapi kalau tidak ada itunya, ya kita masih ragu apakah ini aman, apakah dosisnya tepat, apakah cara pembuatannya steril. Nah, kita tidak tahu. Tapi kalau sudah dalam botolnya itu ada POM TR, kemudian ada logonya tadi, ya insya Allah itu sudah, artinya sudah terstandar, ya sudah terstandar. Jadi hati-hati. Jadi tidak setiap obat herbal itu baik. Makanya tadi dilihat itu logonya sama ada tulisan POM TR enggak. Karena jangan-jangan mau minum obat herbal tapi ramuannya tidak steril sehingga menghasilkan jamur, ya, atau mungkin bakteri yang lain sehingga justru ya mengganggu kesehatan kita. Ya. Terus lanjut. Mohon maaf, yang slide berikutnya ini banyak sekali iklan-iklan ya. Jadi kami tidak tayangkan, tapi kami mungkin berikan gambaran bahwa diantaranya adalah jamu seduh ya, ya. Jamu seduh, kemudian ada yang diambil dari kulit manggis, kemudian mengkudu, pace dan sebagainya, seperti itu ya, Teh. Ya, jadi mengkudu itu dari pacikun, kemudian manggis itu ya dari manggis itu bahasa latinnya apa itu ya? Mastin ya, mastin. Ya, mastin. Ya. Jadi di antaranya itu ya dari produk-produk herbal yang itu sudah ada POM TR-nya ya, ya, sudah ada POM TR-nya. Dan itu aman insya Allah, insya Allah aman kalau sudah keluaran ada BB POM begitu. Ya. Berikutnya tentang indikasi dan kontraindikasi herbal, Zat. Ya, bisa kita tanyakan? Ya, indikasi dan kontraindikasi herbal. Terus? Ya, jadi indikasi herbal itu yang pertama untuk suportif ya, obat-obat herbal itu untuk suportif. Jadi obat-obat untuk pendukung. Ya, pendukung. Jadi obat misalnya obat utamanya sudah ada dari resepan dokter, ada obat pendukungnya. Ya, kemudian untuk promotif. Jadi promotif itu untuk kampanye, ya kampanye obat herbal, ya termasuk kita malam hari ini juga promotif. Ya, karena warga kita mengetahui. Kemudian preventif, ya preventif untuk pencegahan, ya untuk pencegahan yang tadi 85%, ya 85% ini kalau itu kita capai, kita akan sehat, ya kita akan sehat. Ya, kemudian paliatif itu perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Jadi biar kualitas hidup kita itu meningkat terus baik, mungkin kita setiap hari ya mengonsumsi atau minum rebusan dari jahe, kunyit, temulawak ya. Kemudian ditambah jeruk nipis, yaitu untuk perawatan paliatif biar kita terus energik, terus bergairah, terus bersemangat, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu termasuk paliatif ya, perawatan. Atau untuk dari orang-orang yang sudah lansia, biar mereka bisa hidup mandiri, kualitas hidupnya bisa tercapai, ya walaupun lansia, tapi bisa mandiri ya. Artinya kebutuhan sehari-hari mereka bisa mandiri, mungkin bagi orang yang pasca stroke, ya itu obat-obat herbal paliatif misalnya. Jadi kalau pasca stroke itu minimal ada 3, jadi pengencer darah, penurun tensi, kemudian juga memperbaiki sistem pembuluh darahnya. Ya mungkin tadi bisa
bisa mengkudu tadi untuk menurunkan tensinya, dia minum mengkudu, ya. Kemudian dia juga minum ramuan yang lain, misalnya pegagan, ya, pegagan, ya, itu untuk salah satu fungsinya untuk nutrisi brain, jadi untuk ya, untuk meningkatkan gizi dari otak kita biar tidak mudah pikun, ya. Itu paliatif, ya, bagi orang-orang yang pasca stroke, sehingga dia bisa kualitasnya bisa baik, kualitas hidupnya bisa hidup mandiri tadi, ke toilet sendiri, gosok gigi sendiri, makan sendiri, ganti baju sendiri, kemudian bisa mencukur kumisnya, ya, itu bisa naik turun tangga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidupnya, itu termasuk paliatif. Next. Kontraindikasi herbal. Ya, kontraindikasi herbal itu untuk kegawat darutan tidak bisa, ya. Kalau memang kegawat darutan cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, ya. Jadi nggak bisa dikasih obat herbal. Kemudian kehamilan, jadi kehamilan ini juga hati-hati karena ada ramuan-ramuan yang justru tidak baik untuk, ya, untuk kehamilannya. Ya, mungkin malah juga terjadi keguguran dan lain sebagainya. Kemudian terjadi perdarahan dan lain sebagainya. Makanya hati-hati untuk. Kalau misalnya orang dulu atau bahkan sampai sekarang orang hamil biasanya baik minum air kelapa muda, begitu. Itu karena membersihkan bayinya. Apakah itu sudah ada prekliniknya tuh? Ya, jadi kalau sebenarnya begini, ya, kelapa itu mengandung kalium. Ya, air kelapa itu kandung kaliumnya tinggi, bukan untuk membersihkan janinnya, bukan untuk membersihkan bayinya, biar nanti lahir, ya, putih bersih, tidak. Jadi kalium itu juga baik untuk ibunya. Kalium itu salah satu fungsinya adalah untuk menguatkan otot jantung, ya, biar jantungnya baik, terus juga sirkulasi udaranya baik. Itu kandungan kalium di air kelapa itu tinggi, dan kalium ini juga berfungsi sebagai istilahnya penghantar sel, sistem aliran listrik, atau, ya, jadi penghantar, artinya konduktor, ya, konduktor, ya, sehingga sirkulasi kelistrikan dalam tubuh itu baik. Nah, ini. Jadi kalau tadi untuk biar bersih itu. Tapi boleh, ya, berarti minum air kelapa boleh. Itu. Tidak orang hamil pun boleh, ya, kita juga boleh. Iya. Maksudnya apakah ini berbahaya untuk orang hamil? Insya Allah enggak, insya Allah. Kemudian operasi berikutnya. Ya. Kemudian untuk operasi, ya, operasi itu kan nggak bisa dengan menggunakan herbal, tapi bisa menggunakan herbal untuk suportif tadi, ya, untuk suportif tadi, untuk pendukung, ya, misalnya ya, gini, ya, kalau dulu zaman kecil kita sunatan, ya, itu ditetesi, ya, ditetesi oleh telur, ya, karena telur itu yang netes itu kan putihannya itu, putihan itu kan protein tinggi, jadi sehingga diharapkan mudah sembuh. Nah, seperti itu. Itu kalau zaman dulu, ya, kalau zaman sekarang sudah antibiotik gitu loh, sudah menggunakan antibiotik. Terus yang terakhir yang kontraindikasinya infeksi berat. Ya, infeksi berat, ya, seperti ini, seperti sekarang ini, ya. Mungkin ada COVID-19 ini, ya, sudah infeksi berat, sudah terjadi bronkopneumonia atau pneumonia berat, ya, paru-parunya sudah isi cairan terus, ya, kita menggunakan obat herbal nggak bisa, ya, nggak bisa, harus dirawat ke rumah sakit, harus dibantu dengan oksigen yang kuat, dengan tekanan kuat, sehingga bisa membuka alveolusnya, ya, kantong udaranya. Ya, itu tidak bisa dengan menggunakan herbal, hanya melulu menggunakan herbal tidak bisa, misal sudah infeksi berat, ya, harus dibawa ke rumah sakit. Ya, seperti itu. Ya. Terus? Next. Ya, ini, jadi komplementer dan alternatif, atau komplementer alternatif medicine, ya, atau CAM ini. Pengobatan komplementer alternatif adalah pengobatan non-konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
meliputi upaya tadi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas yang tinggi yang berdasarkan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional. Terus? Ya, pengobatan. Ya, ini ya pengobatan tradisional tadi. Pelakunya adalah tenaga kesehatan. Ya, kalau Batra, ya Batra pelakunya non nakes, ya pengobat tradisional Batra itu. Oh, Batra pengobat. Ya, kalau CAM tadi, ya komplementer alternatif medicine, ya itu harus tenaga medis. Kemudian komplementer yang bersifat sebagai pendamping terapi utama. Jadi komplementer itu pendamping ya. Contohnya jamu untuk batuk, misalnya ya pengencer dahak kencur ya yang mengandung ya efektoran ya. Ini penambah nafsu makan. Pada TBC konsumsi ya ini juga bisa untuk kencur. Kemudian alternatif sebagai terapi utama. Contoh jamu pada pasien hipertensi yang tidak diminum obat konvensional. Ini sebagai alternatif tadi. Dia tidak menggunakan obat yang lain, dia hanya menggunakan mengkudu. Ya, ini alternatif bisa. Ya, jadi sebagai terapi utama. Ya, terapi utama, tidak menggunakan obat-obat kimia. Tapi menggunakan jamu murni. Tanpa pendamping ya. Ya, tanpa pendamping. Tadi mungkin dengan mengkudu, murni. Ditambah mungkin pegagan, ya, kemudian tambah yang lain itu bisa. Terus, ya ini proses produksi sediaan. Jadi sediaan tradisional itu bisa rebusan, ya, bisa rebusan. Bahan baku berupa simplicia, ya, bahan kering, maksudnya simplicia itu. Atau serbuknya dipanaskan dengan air kemudian disaring diminum tanpa ampasnya ya, seperti boleh nanti seperti meniran yang kita sampaikan nanti di belakang ya. Itu juga rebusan rebusan. Kemudian seduhan ya, serbuk simplicia diaduk dengan air panas dan diminum beserta ampasnya ya, bisa ya. Kemudian perasan ya, bahan segar dicuci ya, dicuci bersih, mungkin dicuci dengan air hangat, kemudian diperas dengan ditambah sedikit air, diminum air perasannya ya, itu tadi jamu godong kates ya, seperti itu. Terus ya sediaan farmasetis ya, ini yang biasa ya, yang sekarang juga banyak berkembang, dikembangkan oleh pabrik-pabrik farmasi berupa kapsul, tablet, granul, sirup ya, serbuk instan ya. Ini dari bahan baku yang sudah diekstrak ya, sudah diolah, sudah dikeringkan, sudah ditimbang, diukur dosisnya ya, sehingga memudahkan konsumsi ya, memudahkan konsumsi. Misalnya ya, misalnya mau mengonsumsi ini misalnya apa, godong kates, ini apa, ini mengkudu, apa? Bukan? Apa itu ya? Masa lupa. Kecibeling misalnya. Ya, kecibeling. Kalau kecibeling kan ini ya, daun. Kecibeling bisa daun, itu bisa diekstrak ya, nanti jadi obat untuk peluru. Ya, peluru ya, batu. Peluru batu ya, itu. Misalnya yang kencur, yang getir itu apa itu, Mas? Untuk bahan masakan. Masa lupa itu? Getir. Yang putih. Yang putih. Siung itu loh. Bawang, siung. Bawang putih, masa lupa. Ya, bawang putih itu ya. Iya. Bawang putih ya, bawang putih itu kalau mau makan bawang putih kan terasa getir. Iya. Ya, terasa getir. Ya. Karena getir itu mengandung zat kimia yang namanya alini. Ya, sebenarnya ini yang paling baik. Ya, karena nggak mau makan yang terasa getir tadi, maka sekarang ada kapsul ya, garlic ya, atau allium sativum garlic yang sudah dalam bentuk kapsul, itu bisa. Jadi itu produk fitofarmaka. Ya. Terus, baik. next. Ya,
ukuran dalam jamu ya, ini bisa genggam, banyak dipakai untuk daun ya, atau herba setara dengan 5 sampai 7 gram daun, misalnya 1 genggam ya. Misalnya daunnya kecil-kecil ya, daunnya kecil-kecil itu misalnya 1 genggam, misalnya ya termasuk nanti apa ya, meniran, kemudian sambiloto ya, itu daunnya yang makanya nanti genggam juga ukurannya ya, sambiloto atau andrographis ya, itu genggam. Jadi 1 genggam itu ukurannya ya 5 sampai 7. Bisa helai ini daun. Kalau daunnya ya lembar ya, daunnya itu panjang, lembar ya. Jadi misalnya misalnya termasuk tadi daun kecibeling itu termasuk daun salam ya. Daun salam itu bisa untuk menurunkan hipertensi ya, karena bersifat diuretik ya, itu. Kemudian kalau helai banyak dipakai untuk daun ya, 7 daun setara dengan 5 gram ya. Biasanya dulu kan untuk untuk istilahnya preventif kanker ya, daun-daun sirsak itu ya, daunnya sirsak itu 7 helai ya, 7 helai biasanya seperti itu. Kemudian siung tadi, siung itu ya untuk bawang putih atau untuk umbi-umbian ya, biasanya banyak dipakai untuk umbi setara dengan 1 sampai 2 gram ya, 1 siung. Kemudian ada ruas, terus naik ya, genggam, ruas sudah tadi ya, ruas dipakai untuk rimpang ya, setara dengan 3 gram. Kemudian jumput ya ini. Jadi kita semuanya mengutamakan, mengedepankan pasien safety ya, pasien safety. Jadi bahan alam herbal jamu bukan untuk kasus kegawat daruratan. Nah ini tadi. Terus ya nih, jadi nanti yang kita bahas untuk meningkatkan imun sistem ya, itu harus bahan-bahan yang mengandung namanya imunomodulator ya. Jadi imunomodulator itu dari 2 kata. Jadi imun itu artinya sistem kekebalan tubuh, dan modulasi. Jadi modulasi itu suatu cara, zat atau substansi ya, yang dapat mengatur, memodifikasi sehingga bisa meningkatkan respon imun sistem. Nah ini ya, artinya dengan mengonsumsi imunomodulator ya, bahan-bahan yang bisa menaikkan imun sistem, maka akan mengembalikan keseimbangan sistem imun kekebalan tubuh yang terganggu. Nah, bahan-bahan apa saja yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh yang saat ini memang ya harus kita persiapkan, kita usahakan biar kita semuanya sehat, tidak terpapar COVID-19 ya. Memang banyak penelitian ya. Jadi kalau Depkes itu merekomendasikan sambiloto sama jahe. Tapi meniran itu lebih dulu penelitiannya daripada sambiloto. Coba, jadi meniran atau Phyllanthus niruri ya, kemudian sambiloto atau andrographis, kemudian jahe merah, ini semuanya mengandung ya senyawa-senyawa imunomodulator. Jadi dalam bahan herbal itu ada yang namanya fitokimia dan fitonutrition ya. Fitokimia dan fitonutrition. Jadi fitokimia itu kandungan dengan senyawa kompleks. Kalau fitonutrition itu mengandung ya zat dengan senyawa yang non kompleks. Ya, misalnya ini fitokimia dan fitonutrition pada meniran. Ya, beberapa zat yang memiliki sifat antioksidan adalah ya pilantin. Ya, pilantin ini. Pilantin ini juga berfungsi, pilantin dan hipopilantin ini sangat baik untuk sebagai antioksidan ya, terutama sebagai hepatoprotektor ya, untuk
memproteksi daripada hepar atau hati. Atau liver ya. Kemudian flavonoid ini juga bagus, polifenol, tanin ya, beta karotin, lutein, leukopen. Ya, ini semuanya fitokimia. Ya, kemudian seng, ya ini fitonutrien, seng, ya, kemudian antosianin, ya. Ya, kemudian ada vitamin A-nya, ada vitamin C-nya, ada vitamin E-nya. Ini semuanya ya baik untuk antioksidan. Jadi antioksidan itu artinya dia berfungsi untuk membebaskan radikal bebas. Terus next. Ya ini gambar meniran ya. Jadi meniran ini ya. Ini biasanya ada di mana? Ini tumbuhan perdu kecil-kecil ya, paling tinggi itu sekitar 30 cm ya. Rumput-rumputan berarti ya? Sekitar rumput-rumputan itu di pinggir-pinggir jalan banyak ya. Di pinggir rumah kita, kalau di desa juga banyak ya. Tumbuh di mana-mana, ini bisa hidup ini ya, meniran ini. Jadi mendapatkannya tidak sulit. Ya, fungsi meniran yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh ya. Pada masa pandemi, penyakit menular seperti sekarang ini, setiap orang wajib meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah tertular penyakit. Meniran memiliki aktivitas imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Tadi, karena apa? Kaya antioksidan. Terus, ya ini, jadi oksidan tadi, ya, jadi itu bisa namanya mengusir radikal bebas. Kemudian juga berfungsi untuk menurunkan asam urat. Ya, meniran mengandung natrium dan kalium, akan membentuk senyawa garam yang mudah larut dalam air. Ya, dengan begitu kristal asam urat dalam darah itu bisa dikeluarkan sedikit demi sedikit. Nah, ini meniran. Kemudian juga fungsi meniran untuk apa istilahnya meluruhkan batu ginjal ya, kandungan flavonoidnya dan kalsium dalam meniran membentuk senyawa kompleks ya, kelat yang mudah larut dalam air sehingga batu ginjal bisa keluar dari tubuh. Nah, ini. Terus ya bisa juga untuk kanker karena imunomodulator dalam meniran juga bermanfaat membunuh pertumbuhan sel-sel kanker dalam tubuh. Jadi kalau imun sistemnya baik, sistem kekebalannya baik ya, kemudian kanker ya itu, maka sel-sel kanker itu bisa terhambat ya, dan mudah-mudahan dengan terhambatnya sel-sel kanker juga sebagian bisa mati. Kemudian diabetes ya, meniran baik dikonsumsi oleh para penderita diabetes sebab meniran mengandung senyawa pilantin dan hipopilantin yang berperan aktif menurunkan kadar gula dalam darah ya, ini. Terus ya, hepatitis B. Ya, dan meniran mengandung antioksidan terutama pilantin dan hipopilantin tadi yang berfungsi menghambat radikal bebas, berperan sebagai hepatoprotektor ya, melindungi organ hati dan liver. Nah, ini. Jadi senyawa pilantin dan hipopilantin ya, ini sebagai penangkal radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Jadi radikal bebas itu senyawa yang ikatan valensinya tunggal sehingga sangat reaktif ya, reaktif sekali, reaktif sehingga mengganggu ya, mengganggu sel-sel lain diganggu sehingga akan menimbulkan sakit ya. Dengan pilantin dan hipopilantin ini radikal bebas bisa dinetralkan ya. Jadi sangat reaktif dan radikal bebas itu didapat dari dua ya. Yang pertama memang sisa-sisa metabolisme tubuh ya. Yang kedua mungkin didapat dari luar, mungkin dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, asap rumah tangga, rokok dan lain sebagainya, yaitu yang mengandung radikal bebas ya. Radikal bebas itu dalam tubuh sifatnya reaktif, mengganggu sel-sel yang sudah tentram ya, yang sudah baik menempati tempatnya, diusik
oleh yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini bisa dinetralkan oleh pilantin dan hipopilantin tadi. Kemudian juga bisa membantu batuk, sariawan dan panas dalam. Ya, ini dalam buku tadi sebab meniran memiliki efek farmakologis antibakteri. Next. Ya ini. Kemudian yang kedua adalah tanaman sambiloto. Ya ini juga banyak ya. Yang kedua yang bisa menaikkan mengandung senyawa ya imunomodulator. Ini yang kedua adalah tanaman sambiloto. Ya, tanaman sambiloto ini terkenal dengan daun pahit, sangat pahit sekali ini ya, daunnya. Ya, sambiloto atau Andrographis itu fitokimia dan fitonutrisennya beberapa zat yang memiliki hampir sama tadi ya. Ini ditambah ada zinc, ada magnesium, ada kalium, ya. Kemudian ada selenium. Nah ini ada lutein, likopen, ya. Ya ini. Jadi kalau sambiloto ini tidak ada pilanti dan hipopilantinya. Tapi ini juga ya karena mempunyai antioksidan yang tinggi, ya juga bisa menaikkan ya kekebalan tubuh, sistem imun seseorang. Terus next. Ya ini, jadi menyembuhkan pilek dan flu. Ya, sambiloto mengandung antioksidan yang sangat banyak tadi. Ya, bisa juga dapat mengurangi gejala pilek, demam, hidung tersumbat dan sakit tenggorokan. Ya, antioksidan yang terkandung dalam sambiloto juga dapat membantu dalam mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Hampir sama. Ya, ini makanya sambiloto ini direkomendasikan oleh Depkes karena tadi gejala-gejala COVID-19 ini bisa hilang dengan minum sambiloto. Demam, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Ini kan gejala flu, ya. Ini kan gejala-gejala termasuk gejala-gejala COVID-19 ini. Terus, ya membantu mencegah penyakit jantung, ya. Mengapa? Ini sambiloto telah dipercaya dapat meningkatkan kesehatan jantung. Tanaman ini dapat mencegah pembentukan gumpalan darah serta dapat membantu memecah gumpalan darah. Ya, pada penelitian di Chinese Medical Journal, ya pembentukan darah karena ada selain itu sambiloto juga berkhasiat untuk melemaskan otot-otot dinding pembuluh darah tadi karena banyak mengandung kalium tadi. Ya, kalium itu salah satunya fungsinya adalah untuk menguatkan otot jantung. Ya, nah ini. Terus membantu mencegah diabetes. Jadi ya pada penelitian pada tikus ya ini diberi asupan lemak dan gula tinggi telah menunjukkan bahwa ya Andrographis paniculata dapat menurunkan kadar glukosa tergesit dan kolesterol LDL. Jadi LDL itu kolesterol jahat, low density lipoprotein ya. Menyimpulkan bahwa senyawa Andrography tadi ya ya aktif yang terdapat dalam Andrographis paniculata mempunyai efek hipoglikemik dan ya hipoledemik. Jadi Andrographis paniculata itu bisa menurunkan kadar gula dan bisa menurunkan kadar lipid ya, kadar lemak atau kolesterol tadi. Bisa menurunkan kolesterol kan ada 4 ya, total, tergesit, LDL dan HDL. Nah, ini kolesterol jahatnya ya karena hipolipidemik ya, ini bisa menurunkan kolesterol jahat. Next. Ya, membantu menyembuhkan infeksi ya, bersama tadi. Termasuk selain itu beberapa penyakit infeksi yang lain yang disebabkan dengan sembuh dengan sambiloto, misalnya herpes ya, kemudian kusta, pneumonia, tuberkulosis, ya sifilis, malaria, ya ini juga bisa sambiloto juga baru-baru ini dikenal dapat membantu mengobati, artinya ya meningkatkan derajat hidup bagi penderita HIV. Tanaman ini dapat meningkatkan jumlah sel darah dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Terus membantu menyembuhkan masalah pada sistem pencernaan ya. Ya, jadi sambiloto dapat digunakan untuk menjaga kesehatan saluran cerna. Tanaman ini mampu membantu mengatasi berbagai masalah pencernaan seperti diare, sembelit,
ya, kolik, ya, gas dalam usus dan sakit perut. Selain itu, ya androgenesis paniculata juga dapat membantu memperkuat organ hati. Jadi sebagai hepatoprotektor dan mengatasi masalah hati. Seperti pembesaran hati, kemudian sakit kuning dan kerusakan hati akibat obat yang lain. Next. Ya, Ustadz sebelum diteruskan habis ini mungkin ada 3 ya yang malam ini akan disampaikan ya. Di antaranya tadi sudah disebutkan meniran, sambiloto, dan yang belum tersebut adalah jahe ya. Kita akan kembali lagi untuk membincangkan di bahasan hidup sehat alami tentang herbal ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya malam hari ini terkait dengan tanaman herbal, utamanya ada 3, yakni meniran, sambiloto, dan jahe. Dan malam hari ini kami berikan kesempatan di 0271 679 3000 untuk telepon, SMS, WhatsApp ada di 08112 553 3000. Sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian hidup sehat alami. Masih bersama Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf. Dan malam hari ini telah diterangkan tentang 2 herbal, diantaranya daun meniran, kemudian sambiloto. Yang berikut adalah jahe merah. Silakan Ustaz, jahe merah. Ya. Baiklah, jadi Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, para pemirsa TV MTA. Jadi yang ketiga yang mengandung imunomodulator itu adalah jahe ya. Sebenarnya tidak khusus jahe merah, semua jahe ya mengandung imunomodulator. Tapi di jahe merah ini paling banyak yang mengandung antioksidan sehingga bisa meningkatkan ya imun sistem pada kita. Jadi kandungan jahe jadi kandungan gizi dari 100 gram rimpang jahe diantaranya energinya 79 kilokalori, kemudian karbohidrat, kemudian seratnya juga tinggi, ada proteinnya, ada sodiumnya, ada zat besinya, ada potasiumnya, ada vitamin C-nya. Ya, ini semuanya ya kandungan itu juga. Selain itu, zat gizi lainnya yang terkandung dalam rimpang jahe, walau dalam kuantitas rendah, yaitu ada magnesium, kemudian ada fosfor, ada seng, ada folat, vitamin B6-nya, vitamin A, ya, ada riboflavin dan niacin. Ya, ini semuanya juga artinya mendukung untuk ya meningkatkan imun sistem. Ya. Fungsi dari jahe itu diantaranya banyak sekali ya, meredakan nyeri dan sakit pegel, kemudian menghilangkan mual, kemudian juga melawan peradangan termasuk rematik dan osteoartritis, ya kayak antioksidan ya untuk merangi risiko penyakit kronis, juga bisa mengendalikan kadar gula dalam darah, bisa menurunkan berat badan, kemudian mengendalikan penyakit jantung, Alzheimer, kanker juga bisa, dalam penelitian juga bisa mengatasi gangguan pencernaan. Mungkin ini jadi untuk yang terakhir, jadi khasiat pada jahe, jahe merah terutama, kemudian juga jahe merah ini memang biasanya tidak tunggal, ya tidak tunggal. Nanti untuk bisa biar lebih kita dalam mengonsumsi lebih bersemangat, itu biasanya dipadukan dan itu saling menguatkan. Jadi tidak monofarmaka gitu ya? Tidak mono, tidak tunggal ya, tidak dosis tunggal, tapi ada nanti dipadukan dengan jahe tadi, kemudian dengan kunyit, dengan temulawak. Kalau mau ditambah dengan jeruk nipis itu juga akan baik, sehingga nanti nafsu makannya meningkat, badan terasa hangat, ya karena di temulawak mengandung kurkumin, temulawak juga sebagai hepatoprotektor, itu nanti akan baik. Ya, jadi itu dulu, nanti untuk yang lain-lain mungkin kesempatan yang lain ini kita beri kesempatan untuk pertanyaan mungkin. Ya.
Tapi sebelum kita buka pertanyaan, ini ada baiknya kita juga tahu kalau herbal-herbal atau mungkin sayur-sayuran atau bahkan lalapan itu kita bisa langsung dengan ayam goreng, kemudian di sini ada lalapan kemangi, kemudian dan lain sebagainya, kita langsung bisa konsumsi. Bagaimana dengan jahe, kemudian meniran dan sambiloto, Ustaz? Ya, jadi kalau memang dari meniran dulu ya. Kalau memang kita ingin rebusan tadi, ya tadi ada rebusan, ada yang kemudian diperas, kemudian ada yang fitofarmaka yang sudah bentuk kapsul, ekstrak, ya ekstrak tadi. Ya, kita kalau memang ingin merebus ya untuk meniran ini, jadi meniran ini kan tumbuhan tanaman yang pendek, yang kecil ya, maksimal itu 30 cm. Ini ukuran dosisnya itu 5 gelas air putih, ya 5 gelas air. Kemudian dari tanaman meniran ini ada 5. Jadi kita cabut. Misalnya gelasnya segini ya tadi. Ya, ini ya gelasnya segini 5 gelas. 5 gelas ya. Ya 5 gelas. Tergantung ini nanti ya. Kalau memang pendek itu 3 gelas ya. Tergantung ininya tanamannya. Ya rata-rata memang 3 gelas. Ya 3 gelas itu untuk 5 tanaman meniran. Kita cabut dengan akarnya, ya kita bersihkan dengan cuci ya air hangat, ya kemudian direbus dengan takaran 3 gelas, ya 5 gelas. Tadi 5 tanaman meniran dengan 3 gelas air, ya kita rebus airnya sampai mendidih, ya kemudian setelah mendidih kita kecilkan. Apinya kita kecilkan, baru ramuan tadi ya kita taruh di situ ya, ditunggu tidak usah lama-lama ya, paling 5 sampai 10 menit ya. Atau ya 5 saja, 5 menit, 5 sampai 10 menit. Setelah itu api kita matikan, kita tunggu ya, kita tunggu sampai hangat, kemudian kita saring, bisa kita minum ya, bisa kita minum. Mungkin dengan madu atau dengan yang lain, ya seperti itu. Ya. Ustadz, ada yang juga modelnya seperti ini, 3 gelas, nanti ketika air itu menjadi sisa 1 gelas, baru bisa kita ambil airnya. Bagaimana Ustadz yang seperti itu? Ya ada yang sebagian seperti itu ya, tapi untuk tanaman meniran ini kan sangat lunak. Oh sangat lunak. Ya tanaman yang sangat lunak nanti cepat kalau layu ya, cepat empuk ya. Ya. Kalau terlalu lama sampai menunggu 3 gelas menjadi 2 gelas, itu semua kandungan fitokimia dan fitonutrisinya hilang. Berkurang ya, hilang. Ya, makanya tadi hanya 5 menit, ditunggu 5 menit saja setelah mendidih, dituangkan 5 menit, itu ditunggu sampai hangat baru kita saring. Ya. Kemudian yang sambiloto ya. Yang sambiloto, jadi sambiloto itu daun ya, yang dimanfaatkan daunnya. Kalau meniran tadi dari akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, ya kulit buahnya semuanya dimanfaatkan. Tapi kalau sambiloto ini beda. Hanya daun. Sambiloto ini daun, istilahnya daunnya. Jadi kalau daun itu, kalau daun sambiloto itu karena kecil-kecil, maka ukurannya genggam. Ya, genggam. Jadi 3 genggam. Ya 3 genggam ya, untuk mencapai kualitas yang baik ya. 1 genggam tadi kan setara 5 sampai 7 gram. 5 sampai 7 gram. Ya. Itu nanti 2 genggam ya dengan 3 air ya, 3 air. 2 genggam berarti ya. 2 genggam ya dengan 3 air 3 gelas air ya. Sama kita masak, air mendidih, api dikecilkan, ramuan dituangkan, ditunggu bisa 5 sampai 10 menit. Bisa juga ini kan daun segar ya. Kemudian bisa juga sambiloto ini ya, yang kering dikeringkan ya, kemudian diseduh dengan seperti teh. Ya, seperti teh. Seperti itu kalau ini sambiloto ya, atau andrographies. Kemudian yang jahe ya, yang jahe ini tadi biasanya tidak tunggal ya. Jahe itu ini bisa dikonsumsi terus-menerus jahe ini. Jadi bisa dengan jahe, bisa dengan temulawak, dicampur temulawak, jahe dan kunyit
ya kunyit. Bisa ditambah mungkin dengan jeruk nipis. Ya, ini jadi sama. Kalau ini 1 ruas ibu jari, ya, ibu jari. Itu setara dengan 1 sampai 3 gram. Ya. Kemudian temulawaknya juga 1 ruas ibu jari. Kemudian kunyitnya juga 1 ruas ibu jari. Ya. Kemudian dengan 3 gelas air, ya, direbus, mendidih, ramuan tadi dituangkan, ya, ramuan tadi dituangkan. Kalau ini beda, ditunggu sampai 15 menit, ya. Setelah 15 menit baru dimatikan, kemudian apa? Setelah dimatikan ini, kalau mau ditambah jeruk nipis, ya ditambah. Jadi jeruk nipisnya tidak ikut direbus. Oh iya. Ya, boleh ya 1 jeruk nipis dibagi 2, ya, ditaruh di situ, ditunggu ya sampai hangat, ya sampai hangat, kemudian bisa diminum dengan madu atau dengan kadar gula yang rendah. Ya, seperti itu. Gula batu juga boleh. Gula batu bisa ya, seperti dengan susu juga bisa, ya, jahe susu. Enak gitu ya. Seperti itu, nggak apa-apa. Ya, Ustadz, karena ini antara jahe, kunyit dan temulawak tadi keras-keras, bolehkah digepuk dulu? Boleh ya? Digepuk dulu, boleh ya. Ya, atau yang memang yang paling bagus direbus itu, ditunggu 15 menit. Kalau digepuk juga boleh ya, digepuk. Kalau digepuk itu khawatir kita itu ini apa, kandungan dari fitokimia sama fitonutriennya itu hilang. Muncrat ya. Ya, muncrat, terus mungkin juga sisa pada ininya, alat untuk gepuknya itu. Ya, itu. Tapi kalau begitu ya 1 ruas di situ diharapkan semua kandungan dari fitokimia dan fitonutrisinya tadi tidak hilang. Ada di satu tempat. Satu tempat. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kini kami akan buka kesempatan telepon di 02216793.000, SMS WhatsApp ada di 081125553.000. Utamanya mengarah ke tema yakni tentang herbal sambiloto, meniran dan juga jahe. Silahkan. Namun kalaupun ada pertanyaan lain pun juga boleh ya, Tadi. Insyaallah. Baik, langsung saja untuk penanya pertama di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Iya, kita ulang ya. Untuk di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita langsung saja ke Asep di Semarang ini, Tat, yang melalui mengirim via WA ini. Kalau mengonsumsi tiap hari pagi dan sore jamu temulawak atau jamu-jamu jenis lainnya, adakah efek sampingnya, Dok? Ya, jadi kalau dalam penelitian untuk sambiloto ini memang tidak boleh dikonsumsi terus-menerus ya. Dalam penelitian itu bisa ya 4 sampai 6 minggu ya. Habis itu vakum dulu gitu. Vakum dulu ya. Kalau Phyllanthus ryruri, meniran sama jahe itu bisa tiap hari. Setiap hari. Setiap hari, misalnya kita itu setiap pagi ya, mungkin di keluarga kita ya, tidak hanya kita sendiri yang minum tadi jahe, kemudian temulawak sama kunyit, tiap hari boleh, itu terus-menerus boleh. Jadi boleh. Yang penting kan tadi dosisnya pas ya, dosisnya tepat. Kalau meniran juga boleh terus-menerus, yang tidak boleh sambiloto. Iya. Baik. Berikutnya kita buka telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bila. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Dwi di Gentan. Ibu Dwi di Gentan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema ya, Ustaz? Ya, tapi tentang herbal kan? Iya. Ya, silakan. Apa itu air kelapa dikasih madu, garam sedikit sama jeruk nipis itu menambah imun? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Tat. Air kelapa, jeruk nipis dan madu. Garam sedikit ya. Jadi gini ya. Jadi memang kita ini harus semuanya untuk mengurangi garam dan gula, ya, garam dan gula. Ya, tujuannya apa? Minum air kelapa dikasih garam, padahal kita itu disuruh mengurangi, karena garam ini salah satu fungsi dari garam itu menyerap air, ya, menyerap air, sehingga cairan kita dengan tinggi garam atau tinggi natrium itu, ya, cairan kita terserap, efeknya bisa hipertensi, bisa terjadi kegemukan, ya, bisa terjadi kegemukan atau obesitas. Kalau mungkin air kelapa saja dicampur madu sama jeruk nipis itu masih malah tidak apa-apa ya? Masih ilmiah lah, artinya masih nalar itu loh, masih nalar. Tapi kalau dicampur dengan dikasih garam, padahal kita suruh mengurangi konsumsi garam dan gula, ini kan kontraindikatif ya. Jadi atau langsung saja lah, langsung saja misalnya air kelapa dengan madu itu baik, ya, baik. Atau jeruk nipis saja, jadi jeruk nipis artinya jeruk hangat, ya, dengan air jeruk hangat, ya, itu saja cukup. Jadi karena obat herbal itu ada efek saling meniadakan, ya, kalau artinya meniadakan manfaatnya, meniadakan fungsinya. Kalau ini dikasih ini justru tidak berfaedah. Kalau ini baiknya tunggal, ya tunggal saja. Nah, itu loh. Saling meniadakan. Itu nanti tahap-tahap berikutnya kita sampaikan, ya, kita sampaikan reaksi dari herbal ini, ya, saling menguatkan, saling meniadakan, ya, mungkin saling membantu. Itu seperti apa nanti pada tahap-tahap berikutnya kita sampaikan. Ya, misal tadi sempat disebutkan bahwa garam itu memicu obesitas. Ya. Karena menyerap air, ya, menyerap air. Jadi menyebabkan obesitas. Sementara ada orang juga banyak minum teh manis, itu juga obesitas. Ya, jadi manisnya ini, kandungan manisnya ini kan glukosa, ya. Glukosa itu bisa ditumpuk di dalam hati berupa lemak, dalam bentuk lemak. Nah, itu bisa menyebabkan obesitas. Di hati kita juga, karena fungsi liver itu salah satu menetralkan racun. Kalau lemak hati kita itu tertumpuk lemak, maka juga fungsi hati akan menurun. Ya, jadi bisa juga. Jadi makanan yang manis itu bisa menyebabkan obesitas, karena kan ditumpuk dalam bentuk glukosa, ya, atau dalam bentuk polisakarida yang lain. Ya. Berarti orang seperti saya boleh manis dan asin dong, Dok? Ya, tetap manis dan asin tetap gini ya, tetap dikurangi. Jadi walaupun Pak Rudi ini ideal, ya, berat badannya ideal, kurus saya, ya, nggak baik juga. Nanti justru kalau malah kan teori Dr. Iskandar kan kita suruh mengurangi konsumsi gula, ya. Dari pemerintah juga, dari ahli gizi kita itu suruh mengurangi gula dan garam atau natrium, ya, gitu. Karena tidak baik untuk kesehatan jantung, untuk kesehatan liver, dan untuk kesehatan organ yang lain itu. Ya. Baik, berikutnya kita buka di belakang Ibu Dwi dari Gentan. Kita buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita langsung beralih ke WA atau SMS. Ini dari siapa ini ya? Dari Pak Trianto, Panganti Trianto, ya. Ini apakah betul air rebusan daun alpukat bisa menurunkan tensi darah? Alpukat, daunnya tapi ya. Kalau daun alpukatnya saya belum tahu, ya. Tapi kalau alpukatnya itu juga bisa. Kalau alpukat itu buah yang paling baik, ya. Artinya kandungan kaliumnya tinggi,
kemudian karbohidratnya karbohidrat yang baik, ya, lemaknya juga lemak yang baik. Jadi semua tumbuhan, semua sayur dan tumbuhan dan buah itu lemaknya lemak sehat. Nah, kalau dari buah apokat ini kaliumnya tinggi bisa menguatkan otot jantung. Kalau otot jantungnya kuat, otomatis tensinya akan stabil, tensinya akan normal. Mungkin punya sifat peluruh ya, diuretik, bisa diuretik. Kalau memang punya sifat diuretik, di daun alpukat ini bisa menurunkan tensi. Yang saya tahu untuk menurunkan tensi karena bersifat diuretik itu daun salam. Kemudian yang untuk bumbu masak itu daun salam. Daun salam itu bisa. Daun jeruk? Bukan. Terus ini juga bisa ya daun salam, kemudian ini tadi yang satu siung tadi, bawang putih juga bisa ya. Kemudian seledri ya, seledri juga bisa menurunkan karena bersifat diuretik, bisa menurunkan tensi. Ya. Baik, kita buka telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian ini dari Sutikno di Sumberlawang. Kalau jahe kunyit dibakar, kemudian digepuk, terus dikasih air mendidih, bagaimana? Ya. Ya itu bisa-bisa saja ya, bisa-bisa saja. Jadi jahe gepuk ya namanya. Tapi dibakar dulu ini tadi. Ya dibakar dulu, boleh juga. Tapi khasiatnya berkurang, tapi masih ada manfaatnya juga. Ya, khasiatnya berkurang, tapi tetap ada manfaatnya. Boleh saja, jadi jahe gepuk dibakar, ya kemudian tambah susu, boleh. Kita buka berikutnya telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Saya dari Bapak Sugeng Riyadi dari Binaan Pejawaran. Tapi posisi lagi di Jakarta nih Pak. Mau nanya Pak. Ya. Itu tentang tanaman sambiloto sama meniran, terus jahe merah itu di daerah saya kan banyak Pak. Ya. Cuma nggak bisa cara proses untuk manfaatin itu gimana proses yang baik untuk memanfaatkan. Soalnya ini menurut berita dari kampung, ini di kampung lagi ada wabah mencret, juga ada yang itu kena gejala-gejala corona gitu Pak. Ya. Tadi menyimak dari depan ya Pak Sugeng Riyadi? Iya. Sudah menyimak dari depan ya? Oh, tadi iya kepotong, saya mau mencoba masuk, tapi ini kan saya menyimak melalui Zoom ini, jadi kalau sambil nelpon susah soalnya pakai ponsel. Ya. Baik, terima kasih. Nanti juga bisa disimak rekaman via YouTube-nya ya, Pak Sugeng Riyadi. Oh iya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Riyadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau punya bahan-bahan herbal tadi di kampungnya, dan ini bisa jadi beliau mungkin ingin mengolah sebagai obat untuk saudara-saudara kita yang kena COVID begitu Ustaz. Ya, jadi kalau memang di tempatnya Pak Slamet Riyadi ya. Sugeng Riyadi. Ya. Pak Sugeng Riyadi banyak banyak meniran, kemudian juga banyak sambiloto dan jahe. Ya itu dimanfaatkan dengan baik ya, dimanfaatkan dengan baik. Ya untuk proses-prosesnya bagaimana memanfaatkan itu tadi. Kalau memang itu masih dalam bentuk tanaman, ya bagaimana cara memanfaatkan biar imun sistem kita baik. Ya tadi, jadi kalau sambiloto ya tadi 2 genggam, ya kemudian 3 gelas air direbus, ya sampai mendidih, kemudian baru dituangkan daunnya baru dituangkan, ya kemudian ya ditunggu 5 menit, ya kemudian disaring diminum, ya dicampur dengan madu boleh, atau
tidak dicampur apapun juga boleh. Kalau jahe juga seperti itu, ada jahe, kemudian ada temulawak, ada kunyit, ya satu ruas, ya kemudian dengan 3 gelas air direbus sampai mendidih, ya kemudian api dikecilkan, baru dituangkan, ditunggu 15 menit, ya kemudian setelah hangat baru disaring, bisa diminum dengan madu atau dengan yang lain bisa. Dengan susu, dengan yang lain juga boleh. Kemudian kalau meniran tadi ya kalau mungkin di luar Jawa tadi ya tumbuhannya besar-besar, mungkin 3 saja, 3 genggam ya, ya 3 bukan. pohon, 3 ya. Ya, 3 ini ya tumbuhan meniran ya dicabut dengan akarnya sampai akarnya dibersihkan dengan air hangat ya 3 gelas. Ya sama, jadi direbus sampai mendidih, kemudian setelah mendidih api dikecilkan, dituangkan, ditunggu 5 menit, ya, kemudian disaring, diminum, insya Allah baik, ya, insya Allah juga imun sistem kita, kalau kita rutin, ya istiqomah meminum itu, kita akan sehat, kita akan bugar, dan mudah-mudahan dijauhkan dari COVID-19 ini. Itu Pak Sugeng Riyadi. Iya. Baik, di belakangnya Pak Sugeng Riyadi kita buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Hadi di Palembang. Silakan Pak Hadi. Palembang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak keterangan tadi ini ada pesan dari Jawa yaitu masalah jahe. Nah, kita disuruh supaya bikin minuman jahe, kunyit sama serai. Nah, itu diparut, Pak. Bukan seperti yang dijelaskan tadi. Ya, ada taman serai itu. Masuk ke situ nih, gimana, Pak? Bisa apa enggak? Ya. 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 J Pak Hadi yang ada di Palembang ya. Ya. Ya, dengan tambahan serai juga boleh, Pak. Jadi enggak apa-apa. Jadi malah ada 3 serai ya. Jadi serai itu juga sifatnya juga hangat dan panas. Kemudian dengan aroma serai itu karena ada minyak atsirinya, ya serai itu ada minyak atsirnya sehingga jadi ya aromanya jadi harum, aromanya akan jadi baik gitu. Boleh, ya boleh. Ya. Dan tadi diparut, nggak apa-apa ya? Oh diparut ya. Diparut boleh ya, diparut ya. Berarti itu kan jadi tadi kan ada yang rebusan, kemudian perasan, berarti kan diperas itu. Yang penting bersih saja ya. Jadi jahenya bersih, ya mungkin dicuci dengan air hangat, bebas dari bakteri, bebas dari jamur. Kemudian yang lain-lain juga dicuci dengan air hangat, yang penting bersih. Itu diparut, kemudian diperas, kemudian untuk minuman boleh seperti itu. Ya. Baik, kita beralih ke WA ini dari di Wonogiri. Jika jahe merah diekstrak, diambil airnya, direbus, ditunggu sampai air sedikit, kemudian dimasukkan gula pasir sehingga menjadi serbuk jahe dan gula pasir. Apakah yang demikian jahe merahnya masih bisa bermanfaat sebagai imunomodulator? Ya, masih bisa juga. Jadi dalam bentuk ekstrak kan seperti itu. Jadi proses olahan ekstrak kalau itu tadi direbus, ya. Kemudian sampai airnya sedikit, kemudian ditambahkan gula sehingga bisa mengering, sehingga jahe gula jahe, ya itu bisa masih insya Allah masih ada manfaatnya, ya masih ada manfaat. Jadi bahan-bahan yang ada dalam jahe termasuk seng, selenium, magnesium dan yang lain tadi itu jadi zat atau phytonutrition yang memang tahan terhadap panas, ya tahan terhadap panas. Beda dengan vitamin, jadi vitamin A atau vitamin yang lain itu kalau direbus ini vitaminnya menguap. Tapi untuk kandungan magnesium, seng, selenium dan zat-zat kimia yang lain ya, yang fitokimia itu tahan terhadap panas. Sehingga walaupun mungkin direbus, disisakan, kemudian dibuat jahe
ya, gula jahe, ya masih ada manfaatnya. Ya. Insya Allah. Okay. Begitu ya, Pak Hadi di Palembang. Kemudian dari di Wonogiri. Oh iya, dari mohon maaf. Ya, kita buka lagi untuk teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka lagi untuk teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu mohon radio atau TV-nya suaranya dikecilkan, Ibu. Ya. Baik, silakan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Bu Hadi dari Wonogiri, Pak. Silakan Ibu Hadi. Mau tanya Pak Dokter, dari ketiga zat imunomodulator tersebut, dalam satu hari itu kita ambil salah satu yang paling bagus, apa ketiga-tiganya kita konsumsi semuanya, Pak? Jadi menurut Pak Dokter itu dari ketiga ini apabila kita mengkonsumsi salah satu, yang paling bagus itu yang mana? Ngaten atas penjelasannya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari ketiga itu, ya ini Bu Hadi di Wonogiri ya. Jadi ketiga itu semuanya baik, Bu. Jadi semuanya baik ya. Jadi meniran juga baik, kemudian sambiloto juga baik, kemudian jahe merah juga baik, karena memang sudah dilakukan uji preklinik dan uji klinik ya, semuanya mengandung imunomodulator yang responsif ya, jadi sangat baik. Bagaimana kalau ketiga-tiganya diminum ya, diminum. Kalau mungkin dalam bentuk sudah kapsul ya, dalam bentuk fitofarmaka, ini boleh saja, mungkin pagi 1 kapsul ya, kunirit meniran ya, atau pilantus ya. Kalau dalam bentuk fitofarmaka namanya pilantus. Kemudian siangnya ya minum fitofarmaka andrografis ya. Sambiloto. Ya, sambiloto. Kemudian malamnya ya mungkin 1 kapsul jahe juga bisa. Ya. Juga bisa. Seperti itu. Jadi bisa tiga-tiganya, atau rutin satu yang mudah didapat, mudah diolah, dan rasanya cocok dengan lidah kita, selera kita, monggo silahkan. Tadi kalau sambiloto memang tidak terus-menerus, tidak boleh terus-menerus ya, ada batas waktunya. Tapi untuk meniran sama jahe yang dicampur dengan temulawak, kunyit, ada serai tadi, itu bisa diminum setiap hari. Jadi setiap hari bisa diminum dengan dosis yang tepat. Begitu Bu Hadi di Wonogiri. Baik, kita langsung beralih ke Ibu Dewi di Tangerang ini saat. Ibu Dewi bertanya ini tentang garam. Garam yang baik dikonsumsi baiknya yang mana, Tat? Soalnya ada garam masak yang beriodium, kemudian sekarang ini ada garam Himalaya, kemudian ada garam grosok. Ya. Bu Dewi ya. Bu Dewi di Tangerang. Ya, garam yang baik itu garam yang mengandung iodium ya. Himalaya, grosok dan lain sebagainya itu hanya merek. Jadi semua garam itu mengandung yang namanya natrium. Ya, natrium. Nah ini natrium itu tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Jadi boleh saja, yang penting yang mengandung iodium, mereknya terserah ya. Himalaya, kalau grosok itu saya kira belum mungkin dari steril itu belum teruji. Tapi kalau sudah dalam bentuk kemasan ya, garam yang beriodium dalam bentuk kemasan itu insya Allah lebih aman. Ya, tapi pemakaiannya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, karena memang natrium ini bisa menyebabkan hipertensi ya. Dan hipertensi itu nanti penyakitnya kemana-mana, bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan jantung, bisa menyebabkan gagal ginjal dan lain sebagainya. Jadi untuk konsumsi garam memang dikurangi ya, termasuk konsumsi gula.
Kalau memang dimasakkan terlalu banyak garam itu asin, ya enak juga. Ya asin. Yang ini natriumnya ini tidak baik ya, natriumnya ini yang kurang baik. Tapi natrium itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Iya. Tapi kalau berlebihan itu tidak baik. Yodium apa natrium, Dok? Yodium dan natriumnya, jadi garam itu kan namanya natrium, tapi dalam kandungan garam itu juga ada yodiumnya. Gitu. Baik, kita buka lagi teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Saya Marsi dari Munggur, Pak Mas Rudi. Ya. Mbak Ibu Ardi. Arti. Ya. Arti. Silakan Bu Arti di Mulur ya. Saya Marsi dari Munggur, Mas Rudi. Nah. Silakan Bu Narti di Munggur. Ya, silakan langsung dengan Ustadz. Iya, saya mau nanya itu Ustadz Pak Ja'far. Ya. Yeah. Saya darah rendah. Apakah boleh mengonsumsi yang herbal itu tadi, Ustadz? Iya. Ya. Sudah itu saja? Ya. Baik. Darah saya, tensi saya rendah. Yang bagus dikonsumsi itu apa saja? Saya mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, jadi. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Narti di Munggur ya, ini tetangganya. Tetangga. Jadi darah rendah itu gini ya, jadi darah rendah itu untuk menaikkan darah rendah itu harus melakukan aktivitas ya. Terutama ya olahraga. Jadi untuk menaikkan tensi itu olahraga. Jadi tidak selain ya mengonsumsi makan makanan yang sehat dan bergizi, tapi untuk menaikkan tensi yang rendah tadi itu dengan olahraga yang rutin. Jadi olahraga itu yang paling baik itu memenuhi 4 faktor. Ya, olahraga yang baik itu satu, pagi hari. Mengapa pagi hari? Karena saat itu kandungan oksigennya paling banyak dan oksigen inilah yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan kalau pagi hari, kalau memang belum banyak lalu lalang orang, sebaiknya tidak usah pakai masker. Ya, tidak usah pakai masker. Misalnya habis subuh itu belum ada orang, kita jalan-jalan atau naik sepeda di sekitar rumah saja, lepas masker nggak masalah. Karena memang belum ada orang dan memang oksigen di pagi hari itu kita butuhkan. Kemudian di tempat terbuka, ya olahraga yang baik itu di tempat terbuka. Kemudian yang ketiga adalah rutin. Yang keempat adalah jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti justru tidak baik ya, tidak baik untuk tubuh kita. Kemudian apakah boleh mengonsumsi dari 3 ramuan tadi? Boleh, silahkan memilih yang mana yang mudah didapat, yang mudah dibuat, yang cocok untuk selera kita. Boleh dari ketiga-tiganya boleh. Monggo Bu Narti. Ingatan jadi untuk darah rendah, bagaimana cara menaikkan? Ya olahraga. Selain memakan makanan yang sehat, kemudian juga istirahat yang teratur. Karena kalau kita kelelahan, tensi kita juga turun. Jadi istirahat yang cukup, maksudnya istirahat yang cukup, olahraga teratur, konsumsi makan makanan yang bergizi dan bersih dan sehat. Ya. Baik, Ustadz, kalau garam itu membuat tensi kita jadi tinggi. Bagaimana dengan orang darah rendah? Apakah dengan konsumsi sedikit lebih untuk garam menjadi nanti jadi normal begitu? Apakah seperti itu? Logikanya tidak seperti itu ya. Jadi tensi itu karena kerja jantung, ya, karena kerja jantung. Jadi bagaimana biar jantung bisa baik itu ya untuk exercise, untuk latihan, olahraga. Ya, untuk olahraga. Nah, dari makanan itu sebagai pemicu, sebagai pencetus saja. Tidak artinya tidak melulu bahwa hipertensi itu disebabkan oleh garam, tidak. Hipertensi itu banyak sebabnya, bisa karena keturunan, faktor genetik ya, gen ya, bukan gen. Enggak seperti itu, faktor genetik, faktor keturunan. Kemudian pola hidup, pola makan, ya, pola pikir juga seperti itu. Termasuk pola aktivitas ya, kurang gerak tadi juga bisa mempengaruhi tensi kita. Jadi tidak hanya melulu dari garam. Jadi kalau darah rendah
mengonsumsi garam biar tinggi. Yaitu logikanya tidak seperti itu karena kita itu disuruh mengurangi garam dan gula. Seperti itu Pak Rudi. Iya, jangan berpikiran seperti saya karena tidak betul. Iya, seperti yang disarankan oleh Pak Ja'far. Baik, berikutnya kita langsung ke telepon lagi. Ya, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Warni dari Nogosari. Ibu Warni, mohon dikecilkan suara TV ataupun radionya biar kita bisa langsung lancar untuk komunikasinya. Silakan Ibu. Oh ya, sebentar. Ya. Silakan pertanyaannya. Saya itu punya penyakit diabetes. Ya. Terus ngonsumnya daun apa? Oh, bisa diulang ya. Ada daun meniran, daun sambiloto, dan jahe. Ya, nanti bisa masuk lagi, Bu. Mohon maaf tadi terputus. Baik. Kita buka untuk telepon di belakangnya Ibu Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Bapak Martin di Pasang. Bapak Sleman. Sleman ya? Bapak Martin ya? Sumbar. Bapak Martin di Sumatera Barat. Ya. Ya, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martin. Ya. Tolong dikecilkan suara radio atau TV-nya, Pak Martin. Tolong dikecilkan suara radio atau TV-nya, Pak Martin. Ya. Ya. Soalnya Bapak akan kebingungan mendengar suara sendiri. Ya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya nih Dok. Ya. Tentang masalah jahe. Ya. Ya. Orang sekarang kan bikin bandrek. Pak jahe ini direbus sama gula aren. Ya. Ya, gula aren. Atau di berapa ukurannya? Ya. Dijadikan minuman panas malam hari. Ya. Bandrek namanya. Nah, minuman bandrek ya. Gimana kira-kira apa tambahan bahannya? Ya. Sudah? Ya. Untuk minuman malam malam istilahnya. Ya. Sudah cukup? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi minuman bandrek ya. Ya, bandrek. Biar mata terus hidup. Biar tahan ya, artinya tidak ngantukan ya. Bandrek, makanya ini dibandrek biar tahan lama. Jadi jahe direbus dengan gula aren. Berapa dosisnya? Ya itu, jadi boleh saja ya, boleh. Tapi gula arennya belakangan saja. Jadi setelah artinya setelah dan secukupnya ya. Jadi untuk saya ingatkan lagi untuk konsumsi gula ya, untuk konsumsi gula yang berbasis apapun gula itu tetap kita kurangi, secukupnya sesuai dengan selera kita. Yang penting tidak terlalu manis. Kalau terlalu manis tidak baik untuk kesehatan organ yang lain. Boleh, jadi jahe ditambah temulawak tadi, ditambah ditambah mungkin kunyit, kemudian dengan gula aren, boleh saja. Secukupnya saja, Bapak Martin ya di Sumbar ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan selera, yang intinya jangan terlalu manis.
Gitu. Iya. Begitu Pak Martin yang ada di Sumatera Barat. Nah, berikutnya kita akan bacakan untuk Ibu Endang Sunarti dari Ampel. Pak, saya mau tanya, kalau cuma kunyit diparut dikasih air matang 1 gelas dan garam sedikit dan dibunkan itu apa ya? Dibunkan. Minumnya pagi-pagi. Diembunkan. Diembunkan begitu ya. Pagi-pagi perut kosong, boleh dikonsumsi tidak? Begitu. Ya boleh ya, boleh. Itu artinya teknis, cara untuk meminum, cara untuk memasak, cara untuk meracik. Ini diparut, kemudian dicampur dengan air, ya dikasih madu, kemudian dikasih garam sedikit ya, sedikit. Boleh, yang penting tidak berlebihan. Karena memang natrium juga dibutuhkan oleh tubuh. Diembunkan itu bagaimana? Itu didinginkan ya, didinginkan mungkin artinya ditaruh di luar dalam tertutup, terbungkus rapi, baik. Nah, nanti pagi harinya dalam keadaan perut kosong itu diminum ya. Tapi sebaiknya gini ya, jadi memang dalam perut kosong itu paling bagus air putih dulu. Ya, air putih dulu. Jadi kalau pagi hari itu sebelum kita mengonsumsi apapun, ya, itu minum air putih hangat. Mungkin dimulai dari kalau kita sholat tahajud itu dimulai dari situ. Kita minum sebanyak-banyaknya, mungkin kuatnya 3 gelas, kuatnya 4 gelas air putih hangat. Nah, setelah itu mungkin nanti untuk aktivitas, kemudian setelah itu kencing banyak itu insya Allah ya sumbatan-sumbatan kotoran-kotoran dalam tubuh termasuk asam urat, termasuk kolesterol, LDL, trigliserid itu akan larut, termasuk batu ya, termasuk batu ginjal di batu saluran kemih atau yang lain itu akan larut. Seperti itu. Jadi sebenarnya cara mengonsumsi air putih yang baik seperti itu perut dalam keadaan kosong, terutama di pagi hari. Ya, Ustadz, saya pernah mendapatkan informasi atau sekedar masukan begitu. Jadi kalau obat memang biasanya ada yang dikonsumsi sebelum makan begitu. Ya. Namun ada juga yang sudah makan. Tapi jamu itu sebaiknya sebelum makan. Apakah itu ada benarnya, Ustadz? Ya juga tergantung ininya jamunya, fungsi jamunya untuk apa dulu, ya kegunaannya untuk apa dulu. Kalau memang jamu-jamu untuk untuk sakit mah ya, atau herbal untuk sakit mah itu memang paling bagus dikonsumsi sebelum makan. Begitu. Ya, tapi kalau jamu-jamu yang termasuk imunomodulator tadi itu ya paling bagus sesudah makan. Terus termasuk jeruk nipis tadi, sebenarnya kan jeruk nipis itu paling bagus dikonsumsi itu ketika mau tidur ya. Jeruk nipis itu salah satu fungsinya juga sebagai peluru dari batu ginjal, selain juga untuk meluruhkan dari lemak di dalam tubuh. Itu konsumsinya paling bagus sebelum tidur ya, karena dalam jeruk nipis ini mengandung namanya asam sitrit ya. Asam sitrit ini kalau bereaksi dengan batu, baik batu oksalat maupun batu fosfat itu, maka batu oksalat, batu fosfat atau urat amorf itu akan hancur ya, Mengapa malam hari? Karena kesempatan untuk bereaksi itu lebih lama. Kalau diminum siang hari jadi keringat. Ya, sehingga reaksinya tidak bisa maksimal ya, sehingga reaksi dengan batu tadi oksalat, fosfat atau lemak-lemak dalam tubuh itu tidak maksimal. Makanya jeruk nipis itu ya paling bagus ya, air jeruk nipis itu diminum sebelum tidur. Ya, seperti itu Pak Rudi. Ya. Kemudian ini beralih ke pertanyaan di WA, ada Pak Waryanto dari Tangen, Sragen, izin bertanya, untuk rebusan daun sirih merah apakah bisa untuk meningkatkan imun tubuh? Sirih merah. Ya, sirih merah ini memang dalam penelitian bisa digunakan untuk penurun kolesterol, juga bisa untuk diabetes, bisa juga untuk
ini apa? Jadi untuk mengendalikan sel kanker ini dari sirih merah ya. Kalau sirih merah itu 7 lembar ya, 7 lembar atau 7 helai sirih merah dengan 3 air ya. Kemudian kalau itu dijadikan 3 tadi dijadikan 2 air, 2 gelas ya, bisa diminum dengan langsung diminum atau diminum dengan madu bisa. Okay. Ya. Kalau untuk imunomodulator kayaknya tidak. Oh, ya. Baik, terakhir pertanyaan dari Bani di Semarang. Ustadz nyuwun pirsa, bolehkah mengkonsumsi jahe merah sementara saya mempunyai masalah di lambung karena jahe berasa pedas berpengaruh di lambung saya. Matur nuwun. Gitu. Ya, insya Allah bisa ya. Jadi jahe merah ini juga semua jahe, semua tadi jahe, kemudian kunyit, kemudian temulawak itu mengandung kurkumin. Ya, kurkumin. Ya, kurkumin itu sangat baik juga untuk ini ya, menyembuhkan penyakit MAH atau dispepsia ya, atau gastritis. Selain itu juga untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi istilahnya ada namanya magafit ya. Magafit itu ramuan dari kurkuma, kemudian dari jahe dan dari kunyit. Itu bisa untuk memperbaiki sistem lambung kita. Jadi tidak masalah. Pak siapa yang ada di Semarang tadi? Bani. Pak Bani yang ada di Semarang. Yang penting dikonsumsi dengan dosis yang tepat. Pedasnya jahe tidak bermasalah? Enggak bermasalah. Makanan pedas itu juga baik ya. Jadi kalau kita makan tidak pedas itu tidak bersemangat, tidak berselera. Jadi organ tubuh kita itu punya makanan sendiri-sendiri. Paru kita itu makanannya pedas, ya. Kemudian ginjal kita itu adalah asin. Kemudian lambung kita itu asam. Kemudian liver kita itu pahit. Dan jantung kita, ya jantung kita itu adalah manis. Itu semuanya diperlukan oleh organ kita, yang penting tidak berlebihan. Ya. Baik Ustadz, sepertinya kebersamaan kita hanya sampai di sini. Namun di akhir acara ini ada yang ingin ditandaskan terkait dengan bagaimana kita bisa mencintai herbal sebagai pola hidup, karena informasinya bahwa banyak orang-orang yang umurnya panjang di Cina itu karena banyak mengonsumsi herbal ini, Ustadz. Silakan, Ustadz. Iya. Jadi tua itu adalah suatu keniscayaan. Ya, sehat itu adalah suatu pilihan. Ya, untuk menjadi sehat itu dimulai dari makanan kita. Maka makanlah makanan yang sehat dan bergizi, banyak mengkonsumsi sayur, banyak mengkonsumsi buah, dan itu semuanya ada di sekitar kita. Untuk makanan yang sehat, untuk makanan yang bergizi tidak harus mahal. Ya, makanan yang berbasis nabati, ya, jadi itu ada di sekitar kita, maka kita gunakan dengan baik. Dan sehat itu salah satunya dimulai dari dapur kita. Yang kita makan saat ini, ya, yang kita minum saat ini akan menentukan kesehatan kita yang akan datang. Maka makanlah yang ada di sekitar kita. Itu saja mungkin Pak Rudi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Ustadz Ibnu Jauhar Ma'ruf, terima kasih sekali atas nasihat-nasihatnya untuk malam hari ini. Insya Allah kita akan bersua lagi. Kami harapkan nanti kita bisa lanjut di setiap 2 pekan sekali, tadi ya. Insya Allah. Ini mudah-mudahan kita bisa hadirkan setiap Ahad pertama dan Ahad ketiga seperti saat ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga saja kita bisa memetik dari buah kita menyimak bincang-bincang kita di malam hari ini di acara Hidup Sehat Alami. Karena ternyata juga selain bermanfaat, bahwa
herbal ini kebanyakan tidak berefek ya Ustadz ya. Jadi bagi kita semuanya insya Allah akan aman. Apalagi orang Jawa itu sudah terbiasa dengan makanan-makanan, bahkan orang sering menyampaikan kita makan dengan ramban begitu. Itu berarti dari kebun kita. Baik, saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.